Re, mi, so. Nah, kita kali ini sedang menunggu kedatangan dari rekan kita ya, milenial ya kan, namanya Olin. Jadi acara kali ini kita akan sedikit mengulas, mengupas tentang kiat-kiat belajar milenial di tengah masa pandemi. Karena kita punya acara ya nih, rencana milenial solidaritas. Kita tunggu ya. Oh iya. Tadi sih janjinya kurang lebih jam 4. A few minutes later. Nah, ini dia datang. Halo Oli. Halo apa Kak, kabar? baik. Sehat. Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Oke, baik. Baik, ini dari mana aja nih? Dari rumah sih. Dari rumah sendirian ya? Sendirian. Makasih ya Lin udah datang memenuhi undangan kita. Iya. Dan kali ini kita akan sedikit mengupas ya kan, kita bincang-bincang masalah kiat belajar para milenial nih ya di masa pandemi saat ini. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih, mungkin rekan-rekan yang lainnya belum begitu kenal ya kan. Ini namanya Carolina. Nama lengkapnya Caroline Alina Pasti ya, atau disebut dengan Olin. Boleh diceritakan sekilas tentang pribadi Olin? Oke, halo semuanya. Nama panjangnya Caroline Alina Pasti. Biasa dipanggil Olin. Jadi keseharian aku selama ya pandemi ini, aku sekarang udah masuk SMA. Ini di kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, di mana nih? SMA-nya di SMA Pangudi Lur Santo Yohanes. Terus ini kan kurang lebih udah hampir 2 tahun ya Lina. Kita tahu dari virus corona ini pertama kali itu ditemukan di Wuhan ya kayak itu di Cina, kurang lebihnya pada akhir Desember 2019 ya betul ya. Jadi pada saat 2020 kalau nggak salah 11 Maret itu WHO menyatakan bahwa wabah ini adalah merupakan pandemi global. Nah, masuk ke Indonesia itu kurang lebihnya sekitar Maret 2020 dan itu otomatis nih mereka teman-teman dari mahasiswa ataupun dari rekan-rekan siswa itu udah nggak bisa belajar atau kuliah masuk ke sekolah ya kan. Jadi banyak yang memang sekolah itu menerapkan metode pembelajaran secara daring nih ya. Terus gimana nih kalau misalnya pembelajaran daring menurut Olin nih, apakah efektif atau enggak? Sejauh ini sih efektif ya, karena ya sekolah juga kadang ngadakan Zoom, terus dikasih tugas-tugas juga secara berkala gitu. Cuman di sini aku agak kasihan gitu kan, Ketapang itu kan nggak cuman kotanya, ada juga hulu-hulunya gitu. Terus nggak semua Kabupaten Ketapang tuh dapat sinyal yang bagus. Gitu kan kadang sedih gitu, banyak teman yang susah cari sinyal sampai harus panjat pohon buat cari sinyal gitu. Jadi kalau dari cerita-cerita teman-teman ini gimana nih? Sementara kalau Olin sendiri kan di Ketapang memang lumayan bagus sinyalnya ya. Terus mungkin Olin dapat cerita dari rekan-rekan mengantisipasinya mungkin dari gurunya yang harus datang ke sana atau gimana nih? Kalau awal-awal sih masuk sekolah awal-awal gurunya ke sana. Gurunya ke sana. Terus karena ini udah jalan berapa bulan gitu kan. Jadi kadang Zoom tuh dilaksanakan, tapi kadang juga enggak karena mikir kuota internet dan juga jaringan untuk anak-anak hulu itu kan terbatas gitu. Jadi guru-guru itu kasih diktat ya, itu kayak apa ya, rangkuman pembelajarannya gitu ke yang di hulu-hulu gitu. Kalau kami di apa namanya di kota sih langsung dari Google Classroom-nya. Google Classroom. Artinya bahwa kalau setiap pembelajaran itu tidak semua siswa dong yang ikut serta, karena kan ada beberapa mungkin sebagian yang dapat jaringan, tapi sebagian juga enggak ya. Jadi dalam satu kelas nih ya misalnya ya, Olin kan kelas 12 ya? Kelas 11. Oh ya, dalam satu kelas Olin ini kan kelas 11. Nah, dalam satu kelas tuh mungkin ada 30 siswa atau berapa gitu kan, itu semuanya bisa ikut nggak kalau misalnya Zoom atau Google Classroom? Enggak, cuman paling mungkin kalau 40 ya, paling 20 orang yang ikut atau 30, 10 lainnya izin karena satu nggak ke tempat sinyal, terus yang kedua nggak dapat informasi informasi dari guru tuh telat masuk karena sinyalnya jelek gitu. Itu sih. Jadi ya
memang agak sulit terkendalanya kita, apalagi di kota Ketapang nih ya, yang memang banyak rekan-rekan siswa itu dari daerah yang memang agak terpencil pedesaan. Untuk daerah Ketapang aja susah, apalagi mereka dengan kondisi jalan susah, jaringan juga susah. Nah, kalau misalnya ini nih, kakak mau tanya tentang kesan-kesannya nih selama pembelajaran di situasi beberapa tahun terakhir ini nih. Selain masalah jaringan, apakah saat diberikan pelajaran dari guru itu bisa paham nggak sih? Kalau kan biasanya kita diajarin guru aja untuk tatap muka aja kadang nggak bingung ya kan? paham. Terus gimana nih? Awalnya sih menyenangkan karena kan libur panjang kan di rumah juga. Terus kalau biasa belajar tuh misalnya selesai ngerjain tugas bisa langsung main HP, langsung main sosial media. Terus lama-lama jadi bosan. Jadi apa ya? Tugas-tugas guru jadi beban. Karena misalnya hari ini selesai 1, nanti besok ada lagi 2, besoknya lagi ada 3. Jadi bertumpuk-tumpuk gitu. Tapi masih bersyukur sih masih bisa bersekolah gitu. Untuk masalah paham dengan nggak pahamnya, kalau dulu kan memang agak jarang Zoom. Terus diusulkan buat Zoom biar anak-anak dengan guru tuh ada interaksi. Terus biar paham juga secara langsung. Jadi kami bisa bertanya langsung sama gurunya pas Zoom. Itu sih kalau mungkin aku kalau kurang paham, aku cari di YouTube mata pembelajaran yang belum aku pahami, aku cari di YouTube, terus aku coba pahami gitu. Jadi ada antisipasi memang harus kita sendiri kita cari ya. Selain kita dapatkan materi dari guru yang mungkin kita bingung ya kan. Apalagi kalau misalnya Google Classroom ataupun ikut Zoom itu biasanya suka nge-lag gitu ya. Jadi suka nge-hang gitu. Ini kenapa nggak jalan gitu, ngomong apa coba gitu kan. Nah, kalau biasanya selain Google Classroom itu mungkin ada kali ya dibuat kayak grup sejenis kayak WhatsApp gitu dari guru, ada ya? Ada. Setiap guru cuma wali kelas sih. Kalau guru mata pelajaran sih semuanya di Google Classroom. Jadi kalau misalnya guru itu memberikan tugas itu lewat langsung ke Google atau mereka langsung mereka buatkan link sendiri untuk misalnya kasih link khusus ini nih, ntar dikerjain atau gimana? Atau lewat masing-masing nomor dari siswa? Awalnya sih itu semuanya di Google Classroom. Cuman kan karena apa ya? Pokoknya akhirnya lama-lama guru pengampu ini minta ke wali kelas untuk dikirim juga di WhatsApp gitu kan. Biar semuanya juga tahu. Jadi nggak hanya di Google Classroom tapi di grup WA juga dikasih gitu. Kalau ulangan kan kita biasanya tatap muka pastinya kita ngapalin ya. Sebelum ulangan kita hafalin dulu. Terus kalau misalnya saat pandemi kayak gini, otomatis ulangannya di rumah nih. Di rumah. Itu gimana? Enak dong ya, kita bisa ngecek lewat Google ya kan, buka buku, guru nggak tahu nih gimana nih. Jujurnya sih enak, cuman kayak ada rasa apa ya? Ini boleh nggak sih buka buku sebenarnya? Aku takutnya kalau dulu sih memang awal-awal buka buku aja deh. Terus tapi akhir-akhirnya kan ini mau tatap muka karena hampir sebagian Indonesia mau divaksin kan. Jadi aku mikir kalau misalkan kalau ulangan terus aku buka buku, kapan pahamnya? Kapan materinya bisa masuk ke otakku? Jadi aku usahakan pahami aja materinya. Kalau mungkin lupa ya nggak apa-apa. Yang penting kerja keras sendiri gitu. Iya betul. Tapi pasti banyak ya nyonteknya. Berarti nilainya bagus-bagus nih. Oke, diminum dulu. Ya, lanjut lagi. Kalau yang sekarang ini kan tantangannya juga pasti banyak biaya yang dikeluarkan oleh orang tua ya kan. Contohnya kuota data. Nah, kalau masalah kuota data nih gimana, Lin? Kalau di rumah sih semenjak sekolah online itu kami pakai WiFi biar kalau misalkan kuotanya habis tuh nggak ribet gitu kok cari kuota kemana gitu kan. Ada nggak cerita dari teman-teman yang mengalami kesulitan mungkin dari biaya itu kan? Dari di awal pandemi banyak yang mengeluhkan katanya maaf ya Bu nggak bisa kirim karena kuota habis gitu kan. Akhirnya kan ada bantuan kuota dari pemerintah gitu. Nah itu sih udah benar-benar membantu mereka yang memang kesulitan dalam pembelian kuota gitu kan. Terus kadang tuh tapi
kan itu kuota pemerintah kan per bulan. Iya. Cuman itu kadang masuknya nggak nggak urut gitu, nggak secara berkala per bulan. Ada yang 2 bulan sekali, kadang memang per bulan, tapi ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali gitu sih. Memang yang agak kesulitan itu bagi teman-teman yang memang dari kalangan rendah ya, Lin ya. Kalau misalnya mau Zoom ataupun Google Meet itu biasanya lebih cenderung ke gadget, ke handphone, gawai, atau ke laptop nih biasanya kalau Lin? Kalau aku sih lebih ke handphone ya. Cuman karena udah hampir setahun ini datanya kan banyak masuk, jadi penyimpanan penuh. Terus, jadi harus diganti-ganti terus ya. Jadi pindahin ke laptop, nanti ke HP lagi, habis nanti ke laptop lagi. Itu sih. Kita ngomongin masalah penyerapan ilmunya tadi itu, mata pelajarannya itu. Kalau dari materi yang diberikan misalnya dari guru, itu gimana nih? Ini kita ngomongin kiat-kiat dari materi ilmu yang didapat itu gimana ya? Kalau cara penyerapan untuk Olin sendiri? Jadi kalau aku bangun pagi-pagi biar hari terasa lebih panjang. Habis itu aku bikin to-do list. Jadi daftar pekerjaan yang akan aku lakukan. Jadi biar nggak bercampur-campur gitu. Jadi misalnya yang harus aku lakukan hari ini, misalnya jam 8 ada Zoom. Terus nanti ada harus mengerjakan tugas MTK, tugas fisika dan lain sebagainya kan. Jadi biar tertata aja sih untuk mengerjakan tugasnya. Terus aku juga kadang netapkan waktu, tetapkan waktu biar aku tuh ada istirahatnya, jadi nggak selalu harus kerjakan tugas terus 2-3 jam gitu, stres juga. Terus kalau ada beberapa mata pelajaran yang memang posisinya kayak seni gitu kan, seni ataupun olahraga, itu gimana tuh? Sementara ini daring nih. Kalau seni sih itu ditugaskan sama guru, dikasih batas waktu yang lumayan panjang gitu. Kita nanti milih, boleh misalnya ada pilihannya A, B, C gitu. Terus nanti kita di rumah bikin lukisan dari cangkang telur gitu. Gitu sih, biar nggak fokus sama materinya gitu. Jadi ada prakteknya gitu. Iya. Kalau olahraga harus ada praktek juga dong. Gimana nih? Olahraga gurunya ngecek gimana? Kalau olahraga sih sejauh ini guru belum pernah ngasih praktek sih. Cuman teori-teori aja. Teori-teori aja, itu pun yang basic, yang umum aja gitu. Jadi kalau misalnya dalam saat ulangan di penjaskes atau olahraga itu berarti semuanya teori. Teori semua. Teori, nggak pernah praktek ya? Belum pernah. Waduh. Tapi dipraktekkan sendiri sih. Praktekkan sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke mungkin ada kegiatan aktivitas lain yang Olin lakukan di rumah gitu kan, selain belajar nih. Mungkin hobinya apa gitu yang memang punya manfaat sendiri buat Olin. Boleh diceritakan kan? Selain belajar sih, Olin juga biasa buat kegiatan yang memang bisa refreshing lah. Biasa Olin kalau dulu sih itu buat kue sama mama. Habis itu ya memang sih kadang jadi, kadang enggak, kadang gosong, kadang bagus lah penampilannya. Terus ya. Iya. Terus habis itu selain sekolah, Olin ada ikut organisasi di Ketapang. Dari organisasi itu Olin belajar buat public speaking biar lebih bagus biar lebih pede gitu. Selain itu Olin juga di organisasi belajar bahasa Inggris sih, karena memang komitmen Olin pokoknya lulus SMA bahasa Inggris harus bagus, entah itu speaking ataupun teorinya gitu, grammarnya gitu. Benar-benar. Terus ada nggak pernah ikut mungkin kayak lomba-lomba gitu kan, supaya bisa selain itu membentuk karakter, atau mungkin ada ikut kayak lomba-lomba gitu semasa pandemi ini kan? Jadi Olin pernah ikut lomba nyanyi, pernah. Habis itu lomba bikin video kreatif bisa sama guru, tapi nggak menang. Berarti harus coba lagi. Pada belum beruntung ya. Ada nggak sih manfaat yang didapat walaupun ya secara ikut lomba nggak menang gitu, manfaat untuk diri Olin sendiri nih? Jadi pengalaman sih. Terus kan mungkin
pas diumumkan nggak menang tuh kayak, ish, berarti ini bukan bidangku, ini bukan keahlianku, bukan itu. Tapi kita harus kayak cari tahu ini tuh apa kurangnya. Mungkinkah pas aku ikut lomba cerpen, mungkin kata-kataku terlalu nggak formal atau mungkin tidak baku gitu kan. Jadi itu jadi pembelajaran, jangan jadikan batu sandungan gitu. Iya. Apalagi dari keluarga Olin sendiri mungkin ada diberi motivasi sendiri ya dari orang tua, mungkin bapak sama ibu, ayo kamu terus belajar gitu kan, kamu ikut lomba ini nggak pernah dibatasi ya dari keluarga? Enggak sih, malah membebaskan. Kalau misalnya mau ikut, menang kalah nggak apa-apa, yang penting udah coba gitu. Kalau mungkin memang kalah, jangan terpuruk gitu karena kekalahan, karena nggak hanya lomba itu, jadi masih banyak lomba yang lain yang mungkin bisa aku menangkan gitu. Berarti Olin ini orang memang yang multi talenta ya. Keren selain cantik, multi talenta, luar biasa. Ada nggak nih masukan dari Olin sebagai seorang siswa untuk supaya teman-teman yang lain atau mungkin untuk gurunya atau sekolahnya, bagaimana caranya supaya pembelajaran ini lebih efektif diterima oleh anak muridnya gitu kan, apalagi di masa yang kayak gini? Sejauh ini sih sudah bagus ya, dari sekolah juga kadang Zoom, terus juga diingatkan kalau deadline tugas tuh sedekat gitu. Tapi kalau mungkin dari Olin sendiri, kayaknya kalau mungkin kalau guru ngasih tugas-tugas gitu, soalnya jangan kebanyakan, jangan sampai 50, 100. Itu sih benar-benar bikin stres. Terus guru juga bisa lah kasih kita tugas tuh jangan cuma teori tapi praktek. Jadi kita nggak cuma nyerap materinya, tapi kita juga ngelakuinnya gitu. Jadi kita paham tuh, oh ini loh di dunia nyata tuh gini, ini materi ini dilaksanakan di dunia nyata gitu. Oke. Tadi udah memasukkan buat guru-guru dan mungkin dari pihak sekolah ya kan. Terus mungkin ada nih yang mau disampaikan dari Olin buat rekan-rekan dari teman-teman siswa ya kan, atau untuk umum lah. Kalau dari Olin sendiri sih, satu, taat protokol kesehatan, karena pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhirnya kan, entah makin memburuk kah atau makin membaik kan. Terus tolonglah jangan sering-sering keluar rumah, jangan kafe-kafe, nongkrong-nongkrong, apalagi dempet-dempet gitu. Kalau nongkrongnya itu kan bener-bener jadi apa ya, perantara penyebaran virus gitu kan. Takutnya bukan kita yang kena, tapi mungkin kita yang bawa virus, terus orang lain yang kena gitu kan. Keluarga ya kan. Terus dalam belajar gitu, kalau misalkan memang kita nggak paham materinya, jangan kita langsung putus asa, jangan langsung kayak lalu nggak suka sama materi ini gitu. Jadi kita inisiatif sendiri gitu, cari tambahan materi biar yang materi nggak kita pahami ini kita pahami gitu. Bisa cari lewat Google ya kan, atau YouTube mungkin juga tanya, ada. mungkin tanya dengan teman-temannya yang lebih paham ya kan. Mungkin ada lagi. Terus bentar lagi kan tatap muka. Terus tatap muka kan kalau tatap muka haruslah jaga protokol kesehatan. Kalau mungkin bisa divaksin dulu biar antibodinya tuh makin kuat gitu. Terus tetap jaga protokol kesehatan waktu tatap muka nanti. Tuh, pulang sekolah jangan keliaran-keliaran gitu, tapi langsung pulang sehingga kita nggak menyebarkan virus dan nggak membawa virus ke rumah gitu. Oke, kita udah banyak bincang-bincang ya. Makasih banyak ya Lin udah datang di studio kita. Lain kali kita coba lebih banyak bincang-bincangnya mungkin dengan materi-materi yang lain ya. Oke, terima kasih banyak ya Lin. Terima kasih juga Kak. Sehat terus. Amin, Kakak juga. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia memang begitu banyak berdampak bagi masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Nah, tadi itu adalah salah satu suara yang mungkin disampaikan oleh seorang siswa. Yang mungkin di luar sana banyak suara-suara seperti itu dari siswa dari pandemi ini. Dan pastinya kita berharap pandemi ini segera berakhir agar kehidupan kita bisa kembali normal seperti biasanya. Dan pastinya sosok seorang guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Walaupun saat ini mau tidak mau pembelajaran melalui dunia daring tetap harus dijalankan. Dan tentunya
kita harus selalu mendukung program-program yang memang disiapkan oleh pemerintah. Entah itu vaksin ataupun menaati prokes. Apalagi sebentar lagi kita akan mulai kembali dengan pembelajaran tatap muka. Dan pastinya buat semuanya, jangan lupa taati prokes dan salam sehat. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.